Terima kasih. Dik, lihat tuh, Dik. Bapak tidur dari mana, Dik? Bang Marto ya? Aku nggak ngurusin. Udah kerja, yuk. Ya. Ya. Wah, assalamualaikum. Salam. Dari mana nih Mas Marto? Dari rumah teman di kampung sebelah. Kang, ikut kerja bakti dong. Akang kan warga sini juga. Masa setiap ada kerja bakti di sini Akang nggak pernah ikut? Alah, buat apa kerja bakti? Capek nggak ada duitnya. Mas, namanya juga kerja bakti. Ya nggak dibayar dong. Kami juga semua nggak ada yang dibayar. Ini kan demi kebersihan lingkungan. Ustadz, kerja bakti ini nggak ada paksaan kan? Nah, jadi kalau saya tidak mau, sampean tidak boleh maksa. Permisi. Mbak, gratis Mbak, makasih ya. Astagfirullahaladzim. Ada ya orang yang tidak mau peduli sama lingkungannya sendiri. Susah Pak Ustadz ngajak dia Pak Ustadz. Dia orangnya belagu, males lagi. Ya, kecuali kalau kita yang bayar sama dia, Pak Ustadz. Itu pun dia sangat perhitungan dengan tenaganya. Sekali saja kita minta tolong sama dia, kita harus bayar, Pak Ustadz. Betul kata dia Pak Ustadz. Kang Muharto itu orang yang tahu diri. Ya, kita doakan saja. Semoga dia diberi kesadaran oleh Allah. Ayo, kita kerja lagi. Ayo, ayo. Gila. Cuma mau beli sayuran aja, ibu-ibu itu berebut. Senang benar itu tukang sayur, dagangannya laris. Pasti untungnya banyak. Tapi kalau aku disuruh jualan sayur begitu, nanti dulu. Ngapain kerja begitu? Dorong-dorong gerobak kesana kemari. Semua juga pasti dilayani. Ya, jagung sama ayam. Ya. Yuginem. Roh, Yuginem, aku beli kecap ada. kecapnya habis, Roh. Yang lain aja gimana? Saus? Sausnya juga habis. Sabun mandinya ada? Kebetulan sabun mandinya juga habis, Roh. Gimana kalau yang lain? Kalau kopi sama gula ada? Ya sudahlah yuk, aku belanja di warungnya Neti saja. Di sana tuh lebih lengkap. Sampean itu kalah loh sama Neti yuk. Iya, Roh. Mas, kalau begini terus-terusan warung kita ini bisa bangkrut, Mas. Kamu ini ngomong apa sih? Kok tiba-tiba ngomongin warung? Coba Mas lihat, barang-barang nih semuanya sudah habis, Mas. Nggak ada barang. Kalau nggak ada barang, gimana orang mau beli, Mas? Kalau begini terus-terusan kita tuh bisa nggak makan, Mas. Makanya Mas tuh kerja, cari kerja, Mas. Sudah. Aku bosan dengernya. Setiap hari kamu tuh mengeluh terus. Kalau nggak ada yang bisa dimakan, ya udah kita nggak usah makan. Kalau kita nggak makan tuh nggak apa-apa. Tapi anak-anak kita berdua tuh gimana? Apa mesti nggak makan juga? Ya maksudku bahwa kamu tuh sabar gitu loh. Aku itu kurang sabar apa lagi sih, Mas? Sampai punya anak 2, masa aku kurang sabar? Iya. Aku ngerti kamu baik. Cuma aku heran, kenapa dari dulu hidup kita selalu saja susah ya? Mau usaha apa? Ya nggak usah usaha, Mas kerja aja yang pasti tuh dapat uang. Umurku ini sudah tidak muda lagi. Siapa yang mau menerima aku? Siapa? Hah? Aku bingung. Kok belum ada jalan buat usaha? Ya kalau terus-terusan begini gimana, Mas? Apa sampean itu mau terus-terusan nganggur? Iya. Kalau ngelihat nasib orang, aku kok heran ya. Mereka itu gampang banget usahanya. Cari duitnya gampang. Kita kok susah ya.
Tadi aku ketemu sama tukang sayur yang gerobak itu. Lakunya bukan main. Pagi-pagi sayurannya sudah habis. Ibu-ibu pada berebutin sayuran. Sampai-sampai tukang sayurnya pusing sendiri. Heran. Tukang sayuran di pinggir jalan itu, Mas. Kalau dia itu nggak usah heran, Mas. Orang-orang kampung sini tuh udah pada tahu kalau dia tuh pakai penglaris dari Gunung Kawi. Maksudmu dia memuja pesugihan begitu? Kata orang-orang sih begitu. Kalau aku juga minta pesugihan, kamu setuju nggak? Terserah deh, Mas. Yang penting kita itu bisa hidup cukup dan banyak uang. Untuk apa kita hidup berlimpah harta di dunia, tapi kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya? Allah akan murka terhadap hambanya di dunia yang lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan menutup mata hatinya dengan harta duniawi. Kurang dae. Pak, saya bantu, Pak. Saya bantu, Pak. Oh iya. Tadi pung ayeuna dae. Kajang maneh. Ya pilu. Ah. Ya, ya. Hebat. Kang. Atuh makasih, Jang. Iya, Pak. Waduh, Kang ini hebat ya. Ya. Hari gini dagangan sudah habis. Ya, lumayan lah Pak Muharto. Sampai kewalahan. Kalau diturutin mah, saya ngambil lagi juga bisa habis. Tapi kan saya teh capek. Masa setiap hari kerja terus, tidak ada istirahatnya? Pak Muharto mau belanja? Oh, enggak. Saya ini cuma heran saja. Setiap hari dagangannya cepat habis, cepat laris. Maaf ya, Kang ya. Apa Akang pakai penglaris? Maksud Pak Muharto apa ya nanya seperti itu? Ya, yang enggak. Saya cuma ingin tahu saja. Selama ini kan saya suka mendengar soal pesugihan. Tapi saya belum pernah melihat langsung orang yang memakai pesugihan. Kang, kalaupun memang ada, Kang, saya mau ikut pesugihan. Betul, Kang. Saya sudah capek hidup melarat. Tapi Pak Muharto teh janji jangan bilang sama siapa-siapa. Iya, Kang. Ya. Memang saya teh make pesugihan dari Gunung Kawi. Benar.
ternyata memang ada memuja untuk pesugihan. Kalau tidak memuja, mah Pak, tidak mungkin dagangan saya teh laris setiap hari. Tapi setelah memuja, sekarang saya, keluarga saya, sudah tidak kekurangan lagi. Akang mau mengantar saya ke Gunung Kawi? Pak Muharto mau ke sana? Iya, Kang. Kalau mau ke sana mah mending jangan ke Gunung Kawi. Sudah terlalu banyak yang minta pesugihan di sana. Kalau tidak ke sana kemana, Kang? Kalau mau mah, sekarang pesugihan yang ampuh di pesugihan gembel Gunung Watu Kumpul. Pesugihan gembel Gunung Watu Kumpul. Iya, iya. Kalau Pak Muharto teh mau kaya, mending ke sana saja. Baju itu harus kamu pakai setiap kamu keluar rumah. Dengan memakai baju itu, berarti kamu sudah mengabdi pada Kanjeng Ratu Pangen. Kamu harus menghamba padanya. Untul luwuk kembang jeruk jembul. Untul luyuk kembang jeruk jembul. Kamu boleh memakai baju bagus, tapi tidak boleh memakai sepatu. Harus selalu dengan sendal jepit. Kamu tidur hanya boleh memakai tikar sebagai alas tidurmu. Dan yang paling penting, kowe harus menyimpan kantong dan batok kelapa itu. Jangan sampai hilang. Sebab itu bukan kantong sembarangan. Duit yang dimasukkan ke dalam kantong itu jumlahnya akan menjadi berlipat ganda. Tapi dengan syarat, duit hasil pemberian orang yang tidak mengenal kamu. Dan batok kelapa itu sebagai sarana untuk meminta kepada orang. Dan baju gembel itu membuat setiap orang yang memandang kamu menjadi kasihan. Jangan sampai ada orang lain yang memakainya. Mengerti kamu? Ngerti, Mbah. Sejak saat ini, kamu sudah abdi Kanjeng Ratu Pangen. Kamu ada terikat perjanjian dengannya. Yang paling penting, camkan dari pikiranmu, Muharto. Jangan sekali-kali kamu mengingkar janji. Kamu wajib menyediakan tumbal setiap malam 1 suro. Kamu sanggup? Sanggup, Mbah. Sudah gila apa Mas pakai pakaian seperti ini? Aduh Mas. Kamu itu sudah pengangguran, terus pakai pakaian seperti ini. Tambah saja orang tidak menghargai kamu, Mas. Aku ini malu, Mas, malu. Mending sekarang kamu itu cari kerja biar dihargain orang. Nah, ini aku mau kerja. Apa? Kamu itu waras nggak sih, Mas? Mana ada orang yang mau ngasih kerjaan sama kamu kalau kamu pakaiannya seperti itu? Alah, sudah, diam. Perempuan kan ngertinya duit. Sekarang aku mau cari duit. Kamu diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mak, Bapak apa-apaan sih, Mak? Bapakmu itu sudah gendeng. Bu, Bapak lucu ya? Mau pawai ya?
Mak. Bagi duit, Mak, buat bayaran. Aku juga, Mak, buat beli buku. Tuh Mas, denger Mas. Hidup ini perlu duit. Dasar perempuan, pikirannya cuma duit, duit, duit melulu. Gimana Mas? Sudah minta saya sama bapakmu, emang nggak punya. Besok, Papa punya duit. Pak, memangnya sekarang nggak punya uang? Besok punya. Kalau besok punya uang, beliin sepeda ya, Pak. Ya ampun Mas, dapat uang sebanyak ini dari mana Mas? Ngemis. Ngemis? Aku tuh nggak bodoh Mas, mana ada orang ngemis dapat uang sebanyak ini? Ini semua hasil dari ngemis. Tapi bukan sembarang ngemis. Semuanya ini berkat apa? Berkat kantong dan baju keramat ini. Maksud Mas apa sih? Aku nggak ngerti. Begini. Setiap uang yang dimasukkan ke dalam kantong ini, jumlahnya akan berlipat ganda. Dan kalau baju ini saya pakai, orang akan kasihan melihatnya, lalu ngasih duit. Mas, mana ada uang dimasukin ke kantong itu terus jumlahnya bisa berlipat-lipat? Gak mungkin, Mas. Oh, ada. Kalau orang itu minta pesugihan di gunung waktu kumpul. Jadi, Mas? Ya, permohonanku dikabulkan oleh Nyi Ratu Pang. Jadi mulai saat ini, kamu harus ucapkan selamat tinggal kemiskinan. Dan mulai besok kita belanja. Kamu mau apa? Hah? Cincin, gelang, berlian, mutiara, emas, mobil? Kita beli. Tapi Mas, aku takut kalau sampai orang-orang kampung sini tahu kalau kita minta pesugihan di gunung waktu kumpul, Mas. Oh, mereka nggak akan tahu. Kecuali kalau kamu yang cerita. Tapi kata orang kampung sini, Mas, kalau kita minta pesugihan di gunung itu, dia akan minta tumbal, Mas. Iya. Aku sudah menyanggupi. Setiap malam satu suro, aku sanggup menyediakan tumbalnya. Aku nggak mau, Mas, kalau aku jadi tumbalnya. Dan aku juga nggak mau kalau anak-anak jadi tumbal, Mas. Gila apa? Aku harus mengorbankan keluargaku? Iya, tapi di rumah kita ada siapa lagi, Mas? Cuman aku sama anak-anak. Kanjeng Ratu Pangan itu bilang, korbannya tidak harus dari keluarga kita. Orang lain juga boleh. Asal yang tinggal di rumah kita. Terus siapa, Mas? Kita harus cari orang yang mau tinggal di rumah kita. Dia yang akan jadi korbannya. Pokoknya saya nggak mau Nardi tinggal bersama kamu. Kang, Akang jangan begitu dong. Nardi itu kan bukan cuma anak Akang, tapi anak aku juga. Mau dikasih makan apa? Suami kamu itu kan nganggur. Semua orang di desa ini tahu kalau suamimu itu pengangguran, pemalas. Kok malah sekarang Nardi mau tinggal bersama kamu? Akang itu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Coba Akang perhatiin semuanya. Nih. Hah? Semuanya ini pemberian Mas Harto. Makanya saya itu membawa Nardi tinggal di rumah.
Sampean juga susah toh ngasih makan Ardi. Ngomong kok sembarangan. Mas, sudahlah, sudah. Mestinya kamu tuh nyeleweng sama orang yang baik, jangan tukang ngimpi. Mas Harto itu bukan tukang mimpi, tapi sebentar lagi akan jadi kenyataan. Sombong. Mau ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ngatur anak. Mas, nggak boleh ngomong gitu. Semua orang itu kan bisa berubah. Mungkin. Sabar, udah. Gimana? Anakmu gimana? Gak diizinin sama Kang Kusen, Mas. Gak boleh gimana? Gak boleh ya nggak boleh. Terus kalau nggak ngizinin, kamu diem aja? Hah? Usaha! Kamu jangan main-main ya. Kalau kita nggak dapat orang, anak kita taruhannya. Ya kalau Sunardinya sendiri nggak mau gimana, Mas? Goblok kamu. Si Nardi itu kan anak kamu. Paksa dia kesini. Pakai otak kamu. Mas itu jangan goblok-goblokin aku. Aku itu kan sudah berusaha. Kalau kamu nggak mau digoblok-goblokin, bawa si Nardi kemari. Dasar laki-laki, baru aja bisa cari duit, terus baru nyenengin aku sebentar. Udah berani tolol-tololin aku. Siapa kamu itu ya? Apaan sih kamu teriak-teriak? Kamu gak kasihan sama anak? Hah? Ingat, sebentar lagi Kanjeng Ratu akan menagih janjinya. Jadi kamu harus cepat-cepat mencari orang untuk tinggal di rumah ini. Ngerti? Ingat itu. Aku harus berhasil membujuk Sunardi untuk tinggal di rumahku. Aku tidak mau kalau Eko dan Tuti yang buat jadi tumbalnya. Kamu kan cantik. Kamu suruh dia menceraikan istrinya. Tidak, Bu, saya bilang sama dia suruh ceraiin istrinya. Seperti ibu ini, sekarang menjadi suami ibu. Apa susahnya? Kamu bisa kan? Nah, ibu sekarang punya toko besar. Coba kamu perhatikan ini, tokonya besar sekali. Oke ya, terusan kerja. Ingat, Tuan.
kamu boleh menerima uang setiap pemberian orang, kecuali satu. Kamu tidak boleh menerima uang dari seorang perempuan yang merebut suami orang. Kalau boleh saya tahu, kenapa Mbah? Sebab suami Kanjeng pernah direbut siluman babi. Sejak saat itu, Ratu paling benci sama perempuan yang merebut suami orang. Jangan di sini, Pak. Lagi jualan. Udah sana pergi. Dasar pengemis sombong dikasih duit malah dilempar. Itu Mak. Mak, dicari Pak Kusen, Mak. Tumben. Udah kalau gitu aku ke dalam ya, Mak ya. Mari Pak Kusen. Yuk. Sebenarnya aku malu, Nam. Tapi ini terpaksa banget. Udah deh, nggak usah banyak basa-basi, Kang. Ada perlu apa sih? Ngomong aja. Sebenarnya aku mau pinjam uang nih. Terus? Ya kalau bisa aku dipinjemin dulu lah. Sampean sudah sadar toh, Kang? Dulu kan kamu sendiri yang meragukan kemampuan aku sama suamiku. Iya kan? Kamu juga yang bilang kalau suamiku itu pengangguran. Lah kok sekarang kamu malah mau pinjam duit sama aku? Apa nggak malu? Ya kalau boleh, Nam. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Berapa? Tapi ada satu syaratnya, Kang. Nardi itu harus tinggal di rumahku. Dulu kan kamu yang melarang Nardi untuk tinggal bersamaku, ya kan? Karena kamu pikir aku nggak bisa kasih makan Nardi. Tapi kan sekarang kamu udah lihat sendiri toh, keadaanku jauh lebih baik daripada kamu. Gimana? Kamu setuju syaratku? Iya. Berapa sih? Aku mau beli pupuk. Ntar kalau udah panen aku balikin deh uangnya. Nih. Kamu cepat sekali kaya, Nem. Banyak orang yang ngomongin kamu loh. Tolong dikembalikan secepatnya ya. Itu nggak aku hitung sama bunganya loh, Kang. Makasih, Nem. Aku buat mesi dulu ya. Jangan lupa ya, Nardi suruh kesini. Iya. Iya, Nem. Sebentar lagi tanggal 1 Suro. Kapan anakmu kemari? Sebentar lagi, Kang. Tadi Kang Kusen kesini, Kang, mau pinjem duit. Kamu kasih? Bagus. Itu namanya bagus. Karena orang yang akan kita jadikan tumbal harus makan harta kita dulu. Ini sesuai dengan impianku. Sana. Panggil anakmu kemari, cepat. Aku sudah pesan sama Kang Kusen, Mas. Kalau tidak kamu samperin, dia tidak akan kemari. Lihat. Sebentar lagi tanggal 1 Suro. Cepat, panggil anakmu kemari. Apa harus bulan Suro untuk tumbal pertama, Mas? Ya, karena sekarang pembukaan tumbal. Sekarang kamu ambil duit. Kita ke rumah Kang Kusen sama-sama, ya. Nih, makasih uang buat kamu. Kan kamu bisa bersepeda motor, kan? Jadi kamu sekolah itu nggak perlu jalan kaki. Maaf, Mak. Aku lebih suka jalan kaki ke sekolah. Kan sehat. Ya, kalau kamu tidak suka naik motor, ya ambil saja uangnya. Ya mungkin buat keperluan lain. Maaf, aku tidak butuh uang itu. Dan aku tidak akan pernah mau nginep, apalagi tinggal di sana. Nardi! Nardi,
Sombong bener kamu bicara seperti itu sama aku. Aku ini kan makmu yang melahirkan kamu. Ponira, ternyata hasil didikanmu sama anakku itu seperti ini ya? Aduh, maafkan saya Mbak Yu. Maafkan saya. Nadi, kamu harus minta maaf sama makmu. Kamu mau mempermalukan ibu di depan makmu. Ayo. Nadi, sekarang kamu minta maaf dan ambil uang ini. Malam ini juga kamu harus nginap di sana. Aku minta maaf, Mak. Ya sudah. Sekarang ambil uangnya. Aku tidak mau uang itu. Apalagi tinggal sama Emak. Dasar anak bodoh. Kamu saya ingat ya, Akang itu punya utang sama kita. Kalau Akang nggak bisa ngebujuk dia untuk tinggal bersama aku, utang Akang akan saya hitung beserta bunganya. Ayo, Mas. Mbak Yu, Mbak Yu. Ayo dong, Mas. Iya, Dek. Mas. Tuti, Mas sepedanya udah dong sayang. Udah malam nih. Ya, Mak. Tuti kan belum bisa lagi diajarin sama Mas Eko. Udah, biarin aja. Tuh kan, kata Bapak juga nggak apa-apa. Sudah malam, Mas. Biar aja. Pak, Bapak sebenarnya kerjanya apa sih, Pak? Kamu itu anak kecil. Mau tahu aja urusan orang tua. Sudah. Ayo Mas Eko, Tuti, tidur dong, udah malam. Besok kesiangan mau sekolah. Ayo tidur. Ayo dong, udah malam sayang. Dek. Apa? Kiri di depan. Muharto, kamu sudah mendapat banyak kekayaan dariku. Mana janjimu? Siapa kamu? Aku sesembahanmu, Nyi Ratu Pangen. Maafkan saya, Kanjeng Ratu. Maafkan. Siapa orang yang paling kamu sayangi? Anak saya, Tuti, Kanjeng. Kalau begitu, dia akan menjadi pembuka tumbal pertamamu. Jangan, Kanjeng Ratu. Jangan. Si Mbah bilang, orang yang serumah denganku bukan orang yang aku sayangi. Bukan orang yang aku sayangi, Kanjeng Ratu. Tuti itu serumah denganmu, kan? Ya, Kanjeng. Luwuk Riwut tidak salah. Kalau begitu, aku minta anakmu itu. Jangan, Kanjeng Ratu. Jangan. Saya akan sediakan orang lain. Jangan. Oh, jangan. Jangan. Jangan, Kanjeng Ratu. Jangan. Jangan, Kanjeng Ratu. Jangan. Jangan, Kanjeng Ratu. Jangan. Mas, kamu mimpi apa sih? Tuti, Dek, bangun dong, Dek. Siang nih, udah sekolah. Kamu mau sekolah, kan? Hei, bangun. Tuti. Ma! Tuti, Ma! Ma! Tuti, Ma! Tuti. Pak, kenapa bisa jadi begini, Pak? Ma, gimana nih, Ma? Pak! Ini debong pisang. Ma! Ini debong pisang, Ma! Ini bukan Tuti! Eko, kamu itu ngomong apa sih? Ma,
Yang Mak peluk itu batang pisang, Mak, bukan Tuti. Mak, itu Tuti, Mak. Dari situ, Mak. Dia ngeliat aku, Mak. Dia ngeliat aku, Mak. Mak, mukanya sedih, Mak. Dia minta tolong. Pak, tolongin Tuti, Pak. Mak. Mas, bagaimana nih, Mas? Gimana Tuti, Mas? Harto, cegah dia. Anak itu bisa membongkar rahasia kamu pada orang-orang. Itu sangat berbahaya buat kamu. Ini awal musibah bagi keluarga kamu, Marto. Sadarlah, cepat bertobat sebelum semuanya menjadi hancur. Allah tidak menyukai orang-orang yang menyekutukannya. Ingat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi. Kok? Mas, saya mau ngomong berdua aja, Mas. Bisa? Kalian duluan ini. Ayo. Ada apa kok? Mas, sebenarnya Tuti belum meninggal, Mas. Tadi itu yang dikubur cuma batang pisang, Mas. Sudahlah kok. Kamu pulang ya. Istirahat. Kamu itu harus merelakan kematian Tuti. Doakan dia agar arwahnya tenang, diterima sama Allah. Ya. Tapi Mas, saya melihat sendiri tadi itu yang dikubur cuma batang pisang, Mas. Maafin Mas Nardi, Eko. Mas Nardi sulit untuk percaya sama kamu. Mas Nardi sama aja kayak Mak. Buta. Mas, Tuti itu masih hidup dan sekarang dia ada di rumah. Eko! Kok! Kasihan Eko. Dia belum merelakan Tuti. Saya harus bicara sama Pak Ustadz. Suara itu jelas banget dari rumah Mbak Lukriwut. Aku harus tahu ada apa sebenarnya di sana. Lukriwut, sekarang ilmumu sudah naik 1 tingkat. Dan sekarang kamu temui tamumu yang mengintip di luar sana. Aku dan para kaulaku pergi dulu. Terima kasih Kanjeng Sinuwun Ratu Pangen. Bung Harto, sini kamu. Nggak tahu tata krama kamu, Bung Harto. Pakai ngintip-ngintip segala. Kayak maling kamu. Maaf, Mbah. Ini sangat mendesak. Ada apa, ha? Anak saya, Mbah. Anak saya mati, Mbah. Aku sudah tahu. Kanjeng Sinuwun sudah menjelaskannya sama kamu, kan? Iya, tapi perjanjiannya... Cukup, Muharto. Aku tahu apa yang mau kamu tanyakan. Kanjeng Ratu Pangen ingin menguji kesetiaanmu.
kamu harus rela. Karena Kanjeng Ratu akan memberikan harta yang lebih banyak lagi. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Tapi anak saya yang pertama melihat jasad adiknya itu seperti batang pisang. Itu kenapa, Mbah? Tugasmu berat, Muharto. Anakmu itu dilahirkan pada hari Jumat Kliwon. Hari Jumat Kliwon adalah hari yang paling tua. Kenapa tugas saya berat, Mbah? Anak itu sudah tahu semua urusanmu dengan Kanjeng Ratu Pangen. Kalau begitu, Mbah, bagaimana kalau dijadikan tumbal saja? Dia tidak bisa dijadikan tumbal. Yang penting, kau singkirkan dia dari lingkunganmu. Supaya dia tidak membocorkan semua rahasiamu. Baik, Mbah. Baik. Ini, Kanjeng Ratu menitipkan 3 linting rokok untukmu. Tiga batang rokok ini untuk apa, Mbah? Isap rokok itu di tempat ramai. Bila kamu melihat seseorang berwajah babi atau monyet, mengemislah sama dia. Uang receh yang kamu terima akan berubah menjadi emas. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Kita tidak boleh langsung percaya, sebab bisa menimbulkan fitnah. Tapi kita juga harus tahu bahwa di dunia ini, di samping ada hal-hal yang nyata, juga ada yang gaib. Allah itu maha berkehendak. Apabila Allah mendaki, adikmu bisa melihat sesuatu hal yang paling tersembunyi, maka adikmu itu benar-benar bisa melihatnya. Lalu saya harus bagaimana, Pak Ustadz? Pantau terus adikmu. Tapi kamu harus ingat, jangan sampai hal ini menimbulkan fitnah. Iya, Pak Ustadz. Siapa yang nangis? Tuti! Kenapa kamu? Kamu jangan sedih ya. Kak Eko akan bebaskan kamu. Ya, Kak Eko tahu Bapak emang jahat. Tapi nggak ada yang percaya sama Kak Eko kalau kamu masih hidup. Tuti ngapain ke kamar Bapak? Mas! Mas! Mas Adi, Tuti ada di kamar Bapak, Mas. Kasihan dia, Mas. Teriak-teriak minta tolong. Maafin Mas Nardi, Eko. Mas Nardi tidak bisa nolongin Tuti. Gini aja, nanti sore kamu datang ke musola dan ceritain semua peristiwa yang kamu alamin ke Pak Ustadz. Gimana? Baik, Mas. Aku pasti datang, Mas. Mari, Mas. Kasihan, Pak. Benar juga apa yang dibilang Mbah Lukuriwut. Ternyata di pasar ini banyak banget orang yang memakai pesugihan.
Iya, gitu aja. Mungkin di sini wilayah usaha pengikut siluman monyet. Kang Marto? Kang? Kenapa dia lari ya? Kang Marto kok bukan sih? Tapi mukanya kayak dia. Kok pakai pakaian gembel ya? Aneh. Kok? Mau kemana kamu? Mau ke masjid ketemu Mas Najib, Mak. Ke masjid? Enggak, masuk. Mak, Eko udah janji sama Mas Nardi, Mak. Mak bilang masuk, masuk. Mak. Masuk. Eko. Ngapain kamu kesini? Eko ada, Mak? Eko juga bilang katanya mau ketemu kamu. Tumben kamu ketemu Eko, ada apa sih? Aku mau ajak dia ngaji. Eko nggak boleh ngaji, apalagi ke masjid. Kok dilarang sih, Mak? Bapaknya yang bilang begitu. Orang nyuruh salah kok diikuti. Nanti. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Maafin Eko ya, Mas. Kenapa? Karena nggak boleh ke masjid. Terus kenapa? Tadi Eko ketemu Tuti, Mas. Kasihan dia, Mas. Dia selalu menangis. Ketemu Tuti? Iya, Mas. Di kamar itu, Mas. Di kamar? Mas, dengerin, Mas. Itu suara Tuti, Mas. Di kamar itu. Mas Nardi, tolong Tuti, Mas. Hai, Kang Marto. Waduh, ini dia nih orang kaya yang dapat persugihan gembel ini nih. Jangan asal ngomong kamu ya. Alah, tidak usah ditutup-tutupi. Semua orang juga sudah tahu. Anak Akang sendiri yang cerita sama anakku, Kang. Aku juga pernah lihat Akang pakai pakaian gembel di pasar. Kamu jangan ngomong sembarangan, tahu? Aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan pekerjaan sehina itu. Aku nggak bakal salah lihat, Kang. Kamu jangan ngarang ya, jangan ngarang. Waktu itu Kang Marto lari ketakutan kan? Pas saya tegur di pasar. Udah ngaku aja, Kang. Marto, kamu pergi tinggalkan kampung ini. Sebelum warga kampung ini jadi tumbal kamu. Aku bersumpah, aku tidak pernah ikut persugihan. Sumpah. Ah, sudah jangan pakai sumpah-sumpah. Buktinya anakmu mati tidak wajar. Kalian pasti sudah dihasut sama orang yang tidak suka melihat aku mapan. Udah deh, Kang. Jangan cari kambing hitam. Pokoknya, kalau ada warga sini yang jadi tumbal, saya bakar rumah lu. Ya. Ayo, Bang. Sen. Dari tadi Kusen diam saja. Pasti dia dalangnya. Awas kamu, Kusen. Bisa nggak, Mas? Ngapain kamu? Enggak, Pak. Pergi kamu dari sini. Pergi! Dan jangan kemari lagi. Iya, Pak. Pergi! Maaf, Mas. Pak, tapi Pak. Diam kamu! Diam! Rumah ini udah nggak beres, panas. Nardi, ngomong apa kamu? Nardi! Nardi! Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang sama orang-orang kan?
Kamu itu masih kecil, jadi jangan berpikir macam-macam. Abah jahat. Pak, Tuti masih hidup. Sekarang Tuti ada di kamar Bapak kan? Coba, bilang lagi Bapak jahat. Bapak jahat. Anak kurang ajar. Ikut, lihat. Lihat. Mana Tuti? Cari sampai ketemu. Tuti. Ayo Tuti, bilang sama Bapak. Minta lepasin rantainya, Tuti. Ini lemari goblok. Ayo Tuti, bilang sama Bapak jangan kejam-kejam sama kamu. Sudah gila kamu. Tuti, ayo bilang sama Bapak. Tuti. Udah, ikut. Pak, kasihan Tuti. Keluar. Anakmu sudah gila dan berbahaya. Makanya aku pasung. Kamu juga goblok sih. Sunardi kamu suruh masuk ke dalam rumah. Nardi itu kan kesini tadi mau ketemu Eko, mau ngajak ke masjid, Mas. Alah, kamu mau aja dibohongi. Dia itu disuruh Kusen untuk menyelidiki kita. Maksudnya apa sih, Mas? Dia itu tahu kalau kita menyembah pesugihan. Memangnya tahu dari mana, Mas? Ya anak gila ini yang bilang. Dan sekarang si Kusen sudah menyebarkan rahasia kita kemana-mana. Kurang ajar Kang Kusen. Percuma aja dia sering ke masjid, tapi hatinya itu masih sirik sama kita. Aku yakin, Mas, kalau Kang Kusen itu dihasut sama istrinya Ponira. Ponira, suamimu itu orang yang nggak tahu diri. Dulu aja pinjam duit sama aku. Bukannya berterima kasih. Malah menjelek-jelekan keluargaku. Loh. Maksud Mbak Yu tuh apa, Mbak? Udah deh, kamu tuh gak usah belaga bego. Kamu kan yang nyuruh Kang Kusen itu untuk menyebar gosip kalau keluargaku tuh muja. Enggak. Pak Ginem, jaga mulut kamu. Apa? Akang berani ngusir aku? Dulu aja Akang ngerengek-rengek pinjam duit sama aku. Sekarang Akang mau ngusir aku? Keres aja belagu, gimana kalau kaya? Pak Ginem, keluar dari rumah saya. Mas, yang sabar toh. Banyak istighfar. Orang ini nggak bisa dikasih hati. Besok saya akan bayar utangku. Dan sekarang kamu pergi dari rumahku. Atau saya lempar kamu. Awas ya kalau kamu nggak mau bayar. Mbak Yu. Sekarang aku orang yang terkaya di kampung ini. Apa yang aku inginkan dengan segera akan aku peroleh. Dasar Kang Kusen gila. Emangnya kenapa dia? Itu Mas, si Kusen tuh marah-marah sama aku waktu aku marahin Ponira. Dia ngusir aku. Bagus. Berarti dia itu memang ingin bermusuhan dengan kita. Itu artinya dia iri dengan kekayaan kita. Tapi Mas, aku takut Mas. Kayaknya orang kampung sini sudah pada tahu kalau kita tuh punya pesugihan. Biarkan saja. Hal-hal yang gaib seperti ini tidak bisa dibuktikan. Mereka itu cuma bisa menduga-duga. Saya Eni, Bu. Saya disuruh sama Bu Rohana, kata untuk datang ke rumah Bu Aginem. Apa? Bu Agi, bukan Bu Aginem. Iya, Bu. Maaf, Bu Agi. Bu Rohana nyuruh saya, katanya di rumah ini sedang butuh pembantu. Oh, jadi pembantu. Iya sih, memang saya dulu pernah pesan sama Bu Rohana suruh cariin pembantu buat saya. Kamu sudah pernah kerja? Belum.
Bisa masak? Lumayan. Cuma lumayan. Lumayan bisa. Lumayan, Bu Agi. Iya, Bu Agi. Ya sudah, kamu saya terima bekerja jadi pembantu saya di sini. Tapi tolong bilang sama semua orang kalau kamu bekerja di rumah Bu Agi, bukan Bu Ginem. Ya? Iya, Bu. Bu Agi. Iya, Bu Agi. Siapa kamu? Saya Eni. Kamu Eko kan? Iya, Mbak. Kamu dipasung. Aku dianggap udah gila, Mbak. Kamu dikira gila. Kalau nggak gila masa bisa dipasung? Bapak nggak mau tahu, Mbak. Dia bilang jangan sampai ada yang tahu kalau Tuti udah mati, Mbak. Saya juga ngelayat waktu itu. Mbak, Tuti belum mati, Mbak. Kemarin itu yang dikubur cuma batang pisang, Mbak. Tuti disekap di rumah ini, Mbak. Kakinya dirantai. Dia sering datang ke sini, minta tolong untuk bukakan rantainya. Tapi begitu saya minta ke Bapak, Mbak, saya malah dipasung. Mbak, itu pasti Bapak, Mbak. Gimana nih? Bisa gawat nih, Mbak. Mbak lebih baik sembunyi, Mbak. Sembunyi, Mbak. Cepat, Mbak. Siapa yang masuk kemari? Tuti. Pak, kasihan Tuti, Pak. Tuti. Pokoknya kalau sampai ada orang yang masuk kemari, aku jamin tidak akan selamat. Tuti minta dilepaskan ya rantainya. Pak, lepasin rantainya Tuti, Pak. Kamu ngomong sama siapa? Tuti, Pak. Tuti, Pak. Kasihan Tuti, Pak. Tolong, Pak. Lepaskan Tuti, Pak. Pak. Kasihan Tuti, Pak. Keluar, Pak. Ya udah, kamu tunggu aja di sini ya. Saya akan membebaskan kamu. Nggak usah, Mbak. Nggak usah. Kunci dipegang sama Bapak, Mbak. Lebih baik Mbak kabur dari rumah ini sebelum Mbak jadi korban, jadi tumbal di rumah ini, Mbak. Pokoknya kamu tunggu aja, tenang aja ya. Nggak usah, Mbak. Sunardi anakmu itu benar-benar kurang ajar. Semalam dia mau coba-coba membebaskan si Eko. Memangnya Nardi itu semalam datang ke rumah ini, Mas? Kalau dia kutangkap, kamu jangan coba-coba membela dia. Ya, akan kucincang dia. Tenang aja, Mas. Aku nggak akan belain dia. Malah yang kepingin aku cincang itu bukan cuma Nardi, tapi juga Ponira sama Kang Kusen. Biar hidupku tuh tenang, Mas.
Baju begini disimpan di kamar. Aneh. Eni, lagi ngapain kamu? Saya mau ngambil baju kotor ini, Bu. Sama mau buang baju ini, Bu. Siapa yang nyuruh kamu buang baju itu? Taruh di situ. Sekarang juga kamu keluar sana, biar nanti ibu yang beresin. Masa baju compang-camping kayak gini nggak boleh dibuang, Bu? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Keluar sekarang kamu. Mas, kamu itu ceroboh banget sih. Masa naruh ini di sini? Hampir aja si Eni itu mau buang. Aku kan sudah bilang, si Eni itu jangan masuk kemari. Jangan masuk ke kamar kita. Kamu malah nyuruh lagi. Iya, tapi kamu naruhnya jangan sembarangan dong, Mas. Taruh aja ini di dalam lemari. Mulai besok, aku nggak mau lagi dia masuk ke kamar kita. Ngerti? Mbak, ini dapat kuncinya, Mbak ya. Makasih ya, Mbak ya. Bu, kamu lihat kunci gembok di sini nggak? Kunci gembok apa sih, Mas? Cari dulu dong. Kok ngomel-ngomel aja sih? Kunci gembok pasukannya si Eko. Aku yakin simpan di sini. Gak mungkin di tempat lain. Pasti si Eni. Ayo kita lihat ke bawah. Udahlah, Mbak. Jangan dipaksain. Nanti kalau ketahuan Bapak jadi masalah. Kamu tenang aja ya. Makasih ya, Mbak. Eko udah ngerepotin, Mbak. Oh, ternyata ini yang ngambil kuncinya ya. Mana kuncinya? Maaf, Pak. Saya hanya kasihan sama Mas Eko, Pak. Lancang kamu. Nem, ambil tali itu. Ambil. Pak, jangan, Pak. Kasihan saya, Pak. Pak, lepasin, Pak. Pak, kabur, Mbak. Pak, lepasin saya, Pak. Apa salah saya, Pak? Kamu tahu kesalahan kamu? Hah? Kesalahan kamu yang pertama adalah kamu masuk gudang ini. Dan yang kedua, kamu mau menolong si gila ini. Dan kesalahan kamu yang ketiga, kamu sudah melihat baju keramatku. Karena itulah, kamu harus diamankan supaya kamu nggak ngomong ke orang lain. Sumpah, Pak. Saya janji. Saya nggak ngomong kemana-mana, Pak. Lepasin saya. Kanjeng Sinuwun Ratu Pangen, saya sudah menyiapkan persembahan untukmu. Nem, ayo. Makanya kalau jadi pembantu itu jangan suka ikut campur urusan tuan. Tahu nggak? Pak, lepas Pak ini, Pak. Kasihan dia, Pak. Pak, saya juga, Pak. Pak! Muharto, ini sudah waktunya kamu memberikan persembahan untuk Kanjeng Ratu Pangen. Apa kamu sudah mempersiapkannya? Jangan khawatir, Mbah. Kapanpun Kanjeng Ratu minta, saya sudah menyediakannya. Bagus, bagus. Maafin Eko ya, Mbak. Udah bikin Mbak ini susah. Sini, Mbak. Ayo, Mbak. Terus, Mbak. Ayo, Mbak. Kabur, Mbak. Kamu tenang aja, Eko ya. Saya pasti akan bebasin kamu. Makasih, Mbak. Astagfirullahaladzim.
Ini Mas. ada apa, En? Mas, Pak Muharto kejam, Mas. Mas Nardi harus menolong Eko, Mas. Eko kenapa? Mas Eko dipasung, Mas. Di gudang bawah tanah. Astagfirullahalazim. Mas Nardi harus nolong dia, Mas. Cepetan. Iya. Ya udah, Mas ya. Saya mau ke rumah uas saya biar dilaporin sama Pak RT. Ya, Mas. Mau kemana lagi kamu? Tenang. Saya tahu ini kerjaan siapa. Pokoknya kita harus bertindak. Subhanallah. Kok? Kenapa bisa kayak gini? Iya, Mas. Bapak marah sama saya, Mas. Sehingga saya dipasung. Mas, cepat selamatkan Tuti, Mas. Selamatkan Tuti, Pak Ustadz. Sama Mbak Eni. Pak Ustadz, apa yang dikatakan ini itu betul. Pak Muharto mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Pak, tolong kami, Pak. Itu Tuti. Eko, kamu lihat adikmu ada di situ? Emang ada di situ, Pak. Ada Tuti sama Mbak Eni, Pak. Alhamdulillah. Astagfirullah. Eni? Tuti? Terima kasih ya, Pak Ustadz. Kami pergi dulu ya. Alhamdulillah. Tuti. Sudahlah kok. Relakan kepergian adik Ibu Tuti. Mas Tuti, Mas. Sudahlah. Relakan dia. Tuti dan Eni sudah terbebaskan. Sudah. Mari kita selanjutnya doakan. Berhenti! Turun kalian berdua! Aduh, itu orang-orang kampung mau ngapain sih, Mas? Turun kalian berdua! Cepetan turun! Turun! Ada apa nih? Ada apa? Hah? Ada apa? Nggak usah pura-pura kamu. Eni mati. Kamu apakan keponakanku, ha? Hah? Keponakan kamu yang mati kok saya yang disalahkan? Muharto, kematian si Eni itu tidak wajar. Si Eni mati setelah kerja di rumah kamu. Ya. Betul nggak? Betul. Muharto, utang nyawa di bawah nyawa. Ya, aja. Berhenti. Tenang, bapak-bapak, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh main hakim sendiri. Kalau memang Pak Muharto melakukan kesalahan, kita serahkan pada pihak yang berwajib. Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz, tolong. Pak Muharto pemuja siluman yang bernama Nyi Ratu Pangen.
Saya sudah tahu. Bahkan seluruh penduduk kampung ini juga tahu. Betul Pak Ustadz, betul. Naudzubillah min dzalik. Pak Muharto, sampean sudah jadi budak setan. Di mana tempat pemujaan siluman itu? Di Gunung Watu Kumpul. Kita harus menghancurkan tempat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hancurkan tempat pemujaan itu. Kita harus hati-hati. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Tua. Hei, siapa kalian? Berani-beraninya mengganggu latihanku. Rupanya kamu ya yang bikin penduduk sini jadi murtad. Lalu, apa maksud kalian datang kemari? Hah? Saya akan melenyapkan golongan yang menghalalkan segala cara untuk mengejar nafsu duniawi. Kalau kalian memang sudah berani, ayo silakan. Tenang, Pak Ustadz. Biar saya menghadapi. Hati-hati. Tenang, Pak Ustadz. Siapa lagi? Biar saya menghadapi, Pak Ustadz. Hati-hati. Kejam kamu. Bismillah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La haula wa la quwwata. Siapa kamu? Aku Nyi Ratu Pangen. Jadi kamu ya, sesembahan orang kampung sini yang bikin orang-orang jadi murtad? Iya. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kebenaran pasti akan menang dari kebatilan. Bu, cepat ambilkan obat, Bu. Cepat, sakit nih.
kami haturkan sembah sujud kami kepada Sinuwun, Nyi Ratu Panggen. Dasar manusia bodoh. Gara-gara kamu, aku jadi terluka. Dan gara-gara kamu juga, aku jadi kehilangan Ruwuk Kliwut. Rasakan pembalasanku.